Oke, kalau untuk commercial litigation itu kita kebanyakan hampir semua perkara yang litigasi itu pasti dramatis. Saya ambil 2 contoh aja karena kami mungkin kalau diceritakan akan mungkin 30 hari nggak cukup untuk membuat podcast ini. Jadi contohnya 2 aja, karena kami juga banyak untuk menangani properti atau sengketa pertanahan. Kami ambil 2 contoh. Satu yang kami tangani, kami mewakili warga dari sebuah perumahan di Bekasi yang waktu itu menghadapi mafia tanah, dan mafia tanahnya ini aktor utamanya adalah developer. Nah, kalau misalnya ini juga jadi pelajaran buat kita semua. Kalau kita mau beli tanah atau rumah itu juga harus hati-hati, cek dulu developernya, apakah ini developer yang cukup bisa dipercaya. Terus kemudian status tanahnya, tanyakan kepada marketing apakah biaya-biaya yang timbul ini sudah termasuk biaya notaris PPAT dan pemecahan sertifikat, serta nanti PPHTB dan PPh-nya seperti apa gitu. Terus pastikan juga tanah tersebut tidak dalam sengketa. Tanah yang mereka sedang bangun itu tidak dalam sengketa. Teman-teman boleh cek ke kelurahan atau kecamatan atau bahkan ke kantas tempat. Nah, waktu itu developernya kerjasama dengan 3 bank pemberi KPR. Bank ini bank-bank BUMN, dan teman-teman tahulah bank-bank BUMN itu cukup kredibel sebenarnya. Dan masyarakat atau warga yang kami wakili itu ada 63 sertifikat. Mereka sudah mengangsur lunas ke 3 bank BUMN itu. Nah, ketika mau ngambil sertifikatnya, ternyata sertifikatnya sudah diagunkan ke bank lain, bank swasta asing. Nah, itu yang agak dramatis. Begitu kita mau ambil sertifikatnya, ternyata sertifikatnya ada di tempat lain. Dan kok bisa ternyata bank BUMN tersebut ketika pelunasan sudah terjadi, begitu developer ngambil sertifikat yang sudah lunas ini, itu ya let it go aja gitu, tidak ngecek ke si pemilik sertifikat bahwa ini mau diambil ya, tidak ada pemberitahuan sama sekali. Jadi ini kayak kok bisa gitu ya, sekelas bank BUMN seperti itu gitu, oknum lah yang pasti ya. Ya harusnya kan dia juga menghadirkan pemilik rumah juga, pemilik tanah tersebut. Harusnya dihadirkan dulu, Bu, ini ada proses pengambilan sertifikat nih yang mengambil pihak developer gitu. Tapi kan sebenarnya nggak boleh dong kayak gitu. Yang ngambil ya yang melunasi kan, yang pemilik sebenarnya. Nah, dari situlah kita agak kecewa waktu itu sama bank BUMN. Kenapa kalian bisa dengan mudahnya meloloskan itu pengambilan sertifikat yang sudah lunas dan diserahkan ke developer gitu. Udah kita punya usut, ternyata developer ini tidak hanya main di situ tapi di tempat lain juga. Jadi hati-hati kepada masyarakat untuk transaksi tanah maupun perumahan lah gitu, KPR. Belum tentu bank milik pemerintah juga kita bisa percaya. Jadi kalau kita masih mengangsur, nggak ada salahnya kok kita memastikan ke bank apakah sertifikat saya aman di tempat Anda gitu. Harus ditanyakan terus secara periodically, setengah tahun sekali atau 1 tahun sekali. Jadi jangan cuma mengangsur tapi memastikan bahwa sertifikat Anda aman gitu. Yang kedua, itu terjadi di tahun 2015-2016. Kemudian di tahun 2020, 2021, kami juga menangani sengketa pertanahan, tapi kali ini kami mewakili developer perumahan subsidi di Banjarmasin.
itu kami melawan kantor pertanahan setempat. Jadi klien kami itu developer. Dia sudah melakukan proses permohonan pemecahan sertifikat, tapi oleh BPN Kantah setempat tidak dipecah-pecah juga. Alasannya ada tumpang tindih atau double sertifikat di atas tanah tersebut. Dan ternyata ketika kita gugat di PT UN, tidak ada yang namanya double sertifikat. Itu adanya adalah salah pencatatan dari pihak kantor pertanahan setempat. Akhirnya kami yang dimenangkan. Harusnya setelah putusan PT UN itu 5 hari setelah ingkrahnya putusan PT UN terkait dengan pemecahan tanah, maka Kantah setempat diwajibkan untuk melaksanakan perintah pengadilan untuk memutus atau memecah sertifikat itu. Tapi kenyataannya tidak dilakukan. Bahkan setelah 1 tahun tidak juga dilakukan pemecahan sertifikat, sehingga kami memohon unmanning kepada ketua pengadilan atau ketua PT UN setempat agar Kantah melakukan pemecahan sertifikat. Tidak dilaksanakan juga. Akhirnya kami tempuh apa? Laporan pengaduan masyarakat di Polda Kalimantan Selatan. Nah, waktu itu Kantahnya kayak, ya nggak mungkin dong, ini kan putusan PT UN, nggak mungkin ini dipidana gitu kan. Kata siapa? Kalau buat kita kan mungkin-mungkin aja. Kamu tidak melaksanakan putusan pengadilan. Siapa orang yang tidak melaksanakan putusan pengadilan itu berarti kan tidak melaksanakan putusan undang-undang. Bisa itu dipidana. Dan karena dia menantang seperti itu, ya udah kita ajukan laporan polisi dan akhirnya diproses lah pemecahan sertifikat, karena memang kalau memang tidak dilaksanakan berarti ini pidana. That's the thing. Jadi kalau buat Bapak Ibu yang juga punya usaha di bidang developer, khususnya yang developer yang memang menjalankan aturan atau menjalankan kegiatan sesuai dengan aturan perundang-undangan, jangan takut kalau misalnya ada oknum di BPN mempermainkan. Jadi tetap aja ikutin aturan yang berlaku dan tetap pantau gitu. Kalau ingin nanti ada yang didiskusikan lebih lanjut, boleh kontak kami di Instagram kita. Nanti kita pasti balas kok. Oke, see you. Alamatnya di mana, Mbak? Alamatnya di HQ di Lipo Tamrin, di HQ lantai 17 Tamrin. Tahu Sarinah? Ya udah di situ itu di depannya, seberangnya Sarinah, Menteng, Jakarta Pusat. Itu dengan hotel ini apa? Four Seasons. Ya. Sejajar. Jadi kalau dari MRT tinggal turun, jalan sebentar, udah sampai kantor kita. Oke. Nah, kira-kira nih apa sih yang harus disiapkan gitu dengan orang? Apa sih yang untuk menghubunginya gimana gitu? Untuk menghubungi bisa langsung kontak ke 08111 339395 atau di 08 berapa? 22 1122 7339. Nanti ada admin kita yang bakalan ya berbincang-bincang. Kira-kira apa nih pesannya nih? Jangan takut atau gimana loh? Kadang kan orang mau berhukum dan memang, waduh, nanti yakin menang atau kalah atau gimana loh. Mereka itu kadang-kadang mereka juga datang ke hukum itu agak kaku lah. Banyak lah masih masyarakat yang kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk konsultasi awal sih kita by DM gitu, kita masih kasih overview aja. Oh nanti kita akan arahkan ini sebenarnya bisa dilakukan alternatifnya seperti ini. Nanti kalau kemana deh? DM-nya ke Instagram bisa. Oke. Ke Instagram ke Madinah Law Office. Oke, Madinah Law Office. Ya. Di Instagramnya ya. Di Instagramnya ada. Follow dulu guys. Nanti follow. Itu DM. Apapun masih gratis ya. Masih gratis di DM. Ya. Oke. Ada lagi nggak mau sampaikan tentang Madinah Law? Cukup paling itu dulu. Nanti kalau misalnya penasaran, main aja ke sini. Oke itu guys. Kalau main aman ya? Aman ya. Kali minta kayak Bu Dokter lah. Selama saya ada di sini aman. Tuh, sama ada di sini. Baiklah kalau gitu kita ada di akhir nih perbincangan. Sebenarnya banyak hal yang pengen dibicarakan oleh kita, namun ya karena
ya Mhm. Bu Madinah ini sibuk ya kan, kita nggak boleh ganggu kegiatan beliau. Insya Allah kita akan bicara dengan hal-hal yang lain. Nah, untuk yang terakhir, Mhm. biasanya apa pesan untuk generasi ini? Karena kan bagian ini bincang asik. Oke. Siapa tahu Mhm. apa yang sudah dilakukan. Nah, hari ini sampai hari ini itu bisa jadi inspirasi Ya. buat mereka. Fokus dan bersungguh-sungguhlah. Apapun jalan yang kamu tempuh, mau jadi profesi apapun, fokus dan bersungguh-sungguh. Iya, itu aja. Oke, guys. Tipsnya. Fokus dan bersungguh-sungguh, tonton sampai habis berarti kan. Iya. Nah, nanti jangan lupa subscribe, like, and comment, dan nanti kita akan bertemu lagi dengan Kak Madinah. Siap. Yuk. Makasih Bang Agi. Sukses bagian. Oke deh. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.